Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman-teman, ibu dan bapak yang berbahagia, ya. Jumpa lagi ya bersama kita. Saya Muhammad Munawir ya, teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di dalam live sharing pagi ya. Live sharing pagi masih tetap membahas tentang stop pikiran negatif, anxiety ya teman-teman ya, stop anxiety. Nah, bagi teman-teman yang sudah masuk, yang sudah bergabung, yang belum follow akun saya, silakan bisa follow akun saya. Dan apabila teman-teman merasa bahwa informasi sharing tentang solusi anxiety, psikosomatik ataupun juga GERD, asam lambung seperti ini, dirasa ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain, untuk membantu teman-teman kita yang lain di luaran sana supaya bisa lepas, landas, terbebas dari berbagai macam aneka macam sensasi ya, anxiety, psikosomatik. Silahkan teman-teman bisa share live ini, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya mendapatkan keberkahan dari pembagian live ini pada teman-teman kita yang lain. Di mana teman-teman kita yang lain ya tentunya juga membutuhkan solusi-solusi praktis. Nah, teman-teman yang berbahagia yang sudah bergabung, ada Pak Ibu Sumarni, akun Ain Yakti Andada dari Ibu Rania, Sugeng Rawo, Ibu Rania, Ibu Nunung Yani. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga teman-teman semuanya juga diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengikhtiari, membebaskan diri, melepaskan diri dari jeratan pikiran, dari penjara anxiety ini. Amin ya rabbal alamin ya. Bagi semuanya teman-teman ya, kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga teman-teman semuanya sekali lagi diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan senantiasa keluarganya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, keberkahan ilmu, dan juga diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik bagi teman-teman, pertama-tama khususnya kita khususkan untuk teman-teman yang masih berjuang ini ya, berjuang untuk lepas landas dari gangguan asam lambung, anxiety psikosomatik ya, asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Nah, semoga semuanya tetap ya dalam jalan yang mudah. Semakin kuat, semakin semangat, semakin damai, semakin bugar, dan semakin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, mau teman-teman menyadari ataupun tidak, ataupun teman-teman yang masih bertanya-tanya, mungkin awal-awal ya, yang awal-awal mengalami anxiety ini. Mungkin bagi teman-teman yang awal-awal mengalami anxiety ya, mengalami anxiety psikosomatik. Nah, itu banyak pertanyaan di dalam pikiran, banyak bertanya-tanya ya, banyak bertanya-tanya. Bagi kawan-kawan yang mengalami gangguan asam lambung psikosomatik, anxiety seperti teman-teman ini. Nah, biasanya bertanya-tanya di dalam benak, dalam diri sendiri, pikiran ini. Nah, kok kenapa ya? Kenapa susah banget keluar dari kungkungan anxiety ya. Nah, boro-boro keluar dari rumah bagi yang teman-teman yang masih parah ya anxiety-nya. Boro-boro keluar dari rumah ya. Keluar dari kamar saja, ke kamar mandi, mau ke kamar mandi atau mau ke teras ya misalnya teman-teman. Mau ke teras, mau ke ruang tamu, itu badan sudah gemeter biasanya. Banyak teman-teman kita yang mengalami kayak gitu. Mau keluar rumah, mau keluar kamar, mau ke kamar mandi. Nah, itu saja badan sudah gemeter, keringat dingin, deg-degan, apalagi tremor. Nah, terasa susah banget untuk bisa keluar dari jebakan anxiety ini. Nah, susah untuk bisa keluar dari rumah, turun ke halaman atau ke jalan depan rumah aja misalnya kayak gini. Nah, apalagi teman-teman yang mau pergi lebih jauh dari rumah. Nah, wong boro-boro mau ke kamar mandi aja takut, di kamar mandi aja takut. Nah, ya teman-teman ya. Kenapa ini? Masalahnya di mana? Masalahnya itu apa? Nah, karena teman-teman itu masih di dalam pikiran teman-teman, ya, di dalam batin teman-teman itu masih dikuasai dengan ilusi-ilusi hantu-hantu yang selalu menakut-nakuti. Ya. Teman-teman dikuasai oleh apa? Hantu-hantu, ilusi hantu-hantu yang selalu menakut-nakuti. Ya. Memprovokasi dengan rasa-rasa cemas. Memprovokasi dengan apa? Dengan kekhawatiran. Memprovokasi dengan rasa was-was yang hebat, rasanya luar biasa. Nah, maka ketika teman-teman percaya, ya, ketika teman-teman semuanya percaya terhadap apa? Sajian ilusi-ilusi yang dihadirkan oleh pikiran sendiri, teman-teman sendiri, ya. Yang dimana itu malah menjebak teman-teman sehingga teman-teman semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir, semakin was-was. Nah, apalagi teman-teman nggak mau mencoba untuk bisa lepas, untuk bisa melepas perasaan-perasaan atau emosi cemas, khawatir, was-was ini, takut berlebihan ini.
Sehingga teman-teman hanya apa? Teman-teman hanya terkungkung di dalam zona nyaman yang tidak nyaman. Ya. Teman-teman terkungkung di zona nyaman yang tidak nyaman. Ya. Teman-teman terkungkung di zona nyaman yang menakutkan. Terkungkung, terjerembab di dalam situ. Sehingga teman-teman semakin sulit untuk lepas. Semakin sulit untuk bisa keluar dari zona ini. Karena apa? Karena teman-teman terprovokasi, karena teman-teman mengizinkan provokasi pikiran, ya, ilusi yang disajikan, berikan ilusi-ilusi itu pada teman-teman, ya. Karena teman-teman mempercayainya, teman-teman semakin terjebak. Sementara di satu sisi teman-teman nggak mau lepas, ya, nggak mau lepas. Makanya bolak-balik saya ngomong di sini dibutuhkan yang namanya komitmen. Apa teman-teman nggak kasihan sama anak-anak, sama keluarga yang menunggu teman-teman ini untuk segera bangkit, dan menunggu teman-teman ini untuk bisa beraktivitas secara normal, kerja normal, aktivitas ibadah normal lagi. Ya, dihantui rasa was-was, rasa khawatir, rasa takut berlebihan. Nah, saya pernah pada posisi teman-teman, ya, dimana saya mau ke kamar mandi aja udah deg-degan. Mau wudhu, kebetulan kamar mandinya dulu itu di luar. Mau wudhu aja udah deg-degannya, subhanallah banget, masya Allah, ya. Udah deg-degan, dredeg, keringat dingin, badan terasa goyang, ya kan? Itu ya teman-teman. Nah, saya di sini ya mau menyemangati teman-teman, ya. Ketika banyak orang, ketika di luaran teman-teman, ketika di luar teman-teman, itu sudah banyak orang, ribuan orang termasuk saya, ya, yang bisa bisa melepas, ya, anxiety, bisa melepas kecemasan anxiety beserta kronik sensasinya, ya. Saya punya keyakinan ketika teman-teman mau melakukan mulai detik ini, ya, teman-teman membangun komitmen, membangun konsistensi, ya, untuk bisa lepas landas dari kungkungan anxiety ini, saya yakin teman-teman pun bisa bangkit, bisa hidup di kenormalan kembali, ya. Teman-teman bisa bangkit dan bisa kembali di kenormalan hidup, kewarasan hidup. Hidup yang normal, hidup yang waras, ya teman-teman, ya. Karena apa? Karena teman-teman selama ini kenapa kok susah banget untuk bisa lepas, bebas dari anxiety? Itu karena teman-teman merasa teman-teman ini tidak berdaya. Ibu bapak merasa bahwa ibu bapak ini tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Padahal di satu sisi, di dalam diri bapak ibu, di dalam diri teman-teman semuanya, itu mempunyai daya ungkit, daya dobrak yang kuat sebenarnya. Nah, tapi bagaimana membangkitkan daya dobrak, ya, daya yang kuat ini untuk teman-teman bisa lepas, bebas, lepas landas dari anxiety ini, ya. Nah, selama ini teman-teman terasa sulit, teman-teman merasa sulit untuk lepas. Itu karena teman-teman tidak ada komitmen. Lembek. Ketika teman-teman mencoba sekali keluar rumah, teman-teman muncul sensasi, ya, teman-teman sudah nyerah. Ketika teman-teman mencoba beraktivitas ngos-ngosan,
teman-teman sudah ketakutan dan apa? Direka-reka di dalam pikiran ini bahwa ternyata belum kuat misalnya. Ternyata nggak kuat. Ternyata banyak sensasi. Ternyata. Itu yang teman-teman simpulkan. Teman-teman membangun asumsi-asumsi buruk. Teman-teman membangun asumsi-asumsi yang hanya apa? Ilusi. Ya wajar ketika teman-teman itu anxiety sudah 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, kemudian teman-teman mencoba aktivitas sebentar baru 1 kali muncul sensasi, itu ya wajar karena teman-teman takutnya aja udah sekian lama. Wajar, tapi teman-teman ya perlu digarisbawahi, yang perlu teman-teman yakini adalah ya tanamkan di dalam benak batin teman-teman adalah bahwa itu tidak ada masalah. Horor banget rasanya kalau kayak mau mati. Nah iya, tapi hanya kayak, tidak nyata, Ibu ya, Rania. Itu hanya kayak seperti. Dan Ibu Bapak jangan menyamakan rasa. Emangnya pertanyaannya, emangnya Ibu pernah mati? Bapak sudah pernah mati, teman-teman sudah pernah merasakan mati, belum kan? Nah, nyatanya belum pernah mati kok. Kok teman-teman bisa-bisanya menyimpulkan rasanya seperti orang mau Dari mana itu dasarnya? Oh, belum pernah kok rasa bisa-bisanya menyimpulkan, bikin asumsi rasanya kayak orang mau Kok tahu? Kok tahu? Rasanya memang nggak enak, rasanya memang nggak nyaman, rasanya memang kayak gitu. Nah, berapa lama dulu? Nah, teman-teman, banyak orang yang selalu bertanya berapa lama, Pak? Nah, tapi apakah ketika saya jawab berapa lama, terus teman-teman mau praktek dah ini? Jangan-jangan teman-teman, Pak Rahdi ya, rohnya kayak mau keluar, hanya kok. Emangnya pernah keluar rohnya? Kalau rohnya sudah keluar, pasti Ibu nggak bisa ikut live saya, ya kan? Kalau Ibu udah keluar rohnya, pasti Ibu nggak pernah bisa ikut live di mentor-mentor yang lain ataupun live saya. Itu Ibu, teman-teman itu hanya membangun asumsi, membesar-besarkan asumsi yang penuh kebohongan. Itu asumsi yang penuh kebohongan yang diciptakan oleh pikiran, hawa nafsu, ya, yang diciptakan oleh hawa nafsu, sehingga apa? Hawa nafsu itu membelenggu kesadaran teman-teman, membelenggu ketenangan teman-teman, ya. Nah, teman-teman terjebak di dalam pikiran-pikiran buruk. Sehingga teman-teman membesar-besarkan asumsi yang tidak ada dasarnya. Asumsi-asumsi yang nggak pernah ada dibangun sendiri. Itu namanya apa? Bunuh diri kan? Ya bunuh diri. Lawang belum pernah roh keluar kok. Bisa-bisanya seperti roh saya mau keluar. Tahu-taunya, nah itu kan. Bohong kan berarti? Ya bohong lah. Teman-teman membohongi diri sendiri. Teman-teman itu terbohongi oleh asumsi teman-teman yang teman-teman bangun. Nah, saya lama dulu anxiety kayak gini, Pak. Saya 3 tahunan. 3 tahunan jadi ya apa yang teman-teman rasakan. Bisa jadi banyak juga yang saya rasakan. Ser-ser, dekser. Nah, umur 17 sudah kena anxiety. Nah, saya pernah bantu seseorang, itu bukan kok 17 tahun. Ya, usia SMP. Baru usia sekitar 13 tahun. Itu kena anxiety. Karena apa? Karena ada perlakuan yang bikin dia salah persepsi. Nah, kambuhnya dan ngapnya berapa lama, Pak? Lah. Nah ini. Ketika dijawab, belum tentu juga teman-teman ini mau mau praktek juga. Sekarang gini ya teman-teman ya, Bu Bapak ya, Pak Rahdi, Mas atau Mbak Zai yang baru usia 17 tahun. Gini ya Mbak atau Mas Zai, di usia 17 tahun
kamu sudah kena anxiety. Berarti apa? Di situ kamu sudah banyak sampah di dalam pikiran. Kamu sudah menyimpan banyak sampah emosi di dalam batin bawah sadar. Sekarang Mbak atau Mas Zai ini harus belajar ya. Harus belajar, mau nggak ini? Belajar, nanti saya ajari langkah praktis menguras emosi negatif. Ya, langkah praktis menguras emosi negatif. Mau nggak kira-kira? Nah, tapi dipraktekkan. Jangan hanya tanya udah berapa lama, kembung udah berapa lama. Oke, bagus. Mas atau Mbak ini. Zai, dari mana asalnya? Mas, Mbak. Pak Rahdi. Nah, sensasi yang dulu saya rasakan panjang. Nah, dari Aceh. Mantap. Nah, itu ya memang sensasi kembung, perutnya begah. Itu. Tapi ketika saya merubah sudut pandang mindset, merubah cara pandang kita terhadap sensasi. Nah, ternyata apa? Rasa kembung, begah, ataupun sensasi perut gak nyaman dan sensasi seluruh tubuh yang gak nyaman itu diawali dari apa? Dari teman-teman membangun rasa takut sendiri. Teman-teman membesarkan rasa takut yang teman-teman yang dipicu oleh teman-teman sendiri, yang dipicu oleh pikiran kamu sendiri, ya. Contohnya tadi kayak Bu Rania tadi, membayang-bayangkan, menyama-nyamakan, mengasumsi-asumsikan kalau rasa sensasi seperti itu seperti mau copot rohnya. Padahal belum pernah. Kok bisa-bisanya? Nah, itu kan hanya korban nonton film sinetron kan kalau kayak gitu. Korban nonton sinetron lah kan, siapa yang bodoh di sini? Diri kita kan yang bodoh. Kita jadi korban tontonan sinetron, kita jadi korban tontonan dari film-film yang disajikan di televisi. Siapa yang di dunia ini yang hidup dan pernah tahu apa rasanya roh keluar? Enggak ada. Wong belum pernah keluar rohnya. Ya enggak. Makanya enggak usah berasumsi, enggak usah membangun asumsi-asumsi yang direka-reka, yang ternyata itu hanya ilusi. Hanya ilusi, dan itu terbukti justru malah menjerumuskan diri kita sendiri. Justru menjerumuskan keyakinan diri kita sendiri. Semakin terprosok ke dalam jurang ketakutan. Bukannya malah bangkit, tapi malah semakin terprosok. Ya, Pak Rahdi, Mas Zail, Bu Rania, dan teman-teman yang lain. Nah, yang dibutuhkan itu adalah teman-teman. Ya, Ibu Rania, kalau Ibu cuman meyakinkan diri Ibu, ya monggo silahkan ya. Monggo silahkan Ibu rasakan sensasinya kayak gitu. Kalau memang Ibu punya keyakinan itu mau kecabut rohnya, monggo silahkan. Tapi saya pernah pada posisi itu dan itu bohong, kan gitu ya. Ketika Ibu nggak percaya, ya monggo silahkan. Kalau Ibu nggak mau bangkit. Tapi kalau Ibu mau bangkit, silahkan percayalah pada orang-orang yang pernah mengalami rasa itu dan terbukti rasa itu hanya bohong. Rasa itu hanya ilusi yang dibangun oleh asumsi pikiran sendiri. Tapi kalau Ibu mau menikmati rasa itu, ya monggo silahkan. Itu kan keyakinan Ibu sendiri. Kalau Ibu nggak mau diarahkan ke yang lebih produktif, mindsetnya dibangun, ya Ibu akan terjebak. Kita nggak yakin Ibu 5 tahun ke depan bisa lepas landas dari anxiety kalau selama 5 tahun ke depan Ibu nggak mau merubah keyakinan-keyakinan seperti yang Ibu tulis itu. Nah, karena apa? Ibu memberi
sugesti seakan-akan nyata tapi padahal itu bohong. Dan ibu nggak percaya, dikasih tahu. Dan ibu meyakinkan diri ibu dengan keyakinan ibu yang itu terbukti bohong kan gitu. Nah, kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Lah saya pernah melalui fase itu kok. Saya itu pernah melewati fase itu dan itu bohong. Nah, ya jelas dari pikiran, Bu. Jelas dari pikiran. Pikiran itu ibaratnya itu adalah pikiran yang dibalut, yang dipenuhi oleh sampah. Nah, pikiran yang seharusnya itu pikirannya dalam kewarasan, pikiran itu dalam kesadaran. Tapi karena banyak input, Ibu Rania ini sering nonton apa sih? Video-video apa? Horor-horor ya. Nah, karena ibu sering menyimak, melihat, menonton, memberikan input-input sampah di dalam batin, maka sampah-sampah di dalam batin yang tertumpuk itu akan muncul sebagai apa? Sebagai keyakinan sampah juga. Seperti yang ibu yakini kayak gitu. Itu adalah wujud letupan sampah emosi pikiran yang terlalu banyak. Coba kalau ibu mau melepas sampahnya. Nah, enggak. Sampah, tumpukan sampah itu gambarannya seperti kolam. Kalau saya sekarang lagi di fase cepat, lelah, sensasi lainnya sudah hilang. Bagus. Nah, tidak masalah, bagus. Mas atau Mbak Zail ini ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Di fase manapun alami saja, tidak apa-apa. Rasakan saja, tidak apa-apa. Terima. Nah, jadi saya ulangi ya. Adanya sensasi di pikiran yang meletup-letup itu ibarat seperti kolam. Seperti kolam, seperti kolam. Di mana kolam ini seharusnya kalau tidak dialiri air comberan, maka kolam itu dalam posisi airnya bening. Tetapi manakala kolam itu dialirkan dari sumber comberan yang mengalir yang mengalir masuk di kolam, maka kolam yang awalnya bening, enak dipandang, banyak ikan koi yang dimasukkan di dalam kolam, airnya seger ya. Tapi karena dialiri oleh air comberan ketika dialiri air comberan, maka kolam sebersih apapun, ketika aliran comberan itu enggak segera dibuang, maka kolam yang sebersih apapun, sebening apapun airnya, akan muncul bau comberan. Ya enggak? Kolam yang airnya bening jadi keruh karena campuran air comberan. Kolam yang airnya seger maka akan berbau busuk oleh campuran air comberan. Makanya air comberan yang masuk di dalam kolam itu harus segera dibuang supaya air kolam tetap terjaga, airnya bening, airnya seger, kan gitu. Nah, sementara Bu Rania, Mas Zail atau Mbak Zail ini ya, ataupun teman-teman yang lainnya mengalami letupan di pikiran, ya enak. Itu ibaratnya, analoginya, gambarannya, mudahnya. Pikiran batin yang awalnya dulu itu bersih, murni di saat masa kecil, sesudah mulai besar usia bertambah, itu mulailah masuk comberan-comberan yang masuk di dalam batin itu apa? Rasa sedih, rasa khawatir, rasa was-was, ya. Hawa nafsu yang ditumpangi oleh setan, iblis yang dalam hal ini itu apa? Menguasai, mendominasi di dalam batin bawah sadar. Muncullah bau-bau busuk nggak enak yang muncul dari batin. Berupa apa? Perwujudan busuknya
comberan yang ada di dalam pikiran, ya sensasi-sensasi kayak ini. Nah, anxiety lah, ya, takut lah, mudah marah lah, mudah emosi, macam-macam lah bentuknya ya. Nah, kalau emosi hilang, nah terus pas sudah nggak emosi balik lagi. Nah itu Mas Zail, itu sampah, comberan. Makanya comberan yang ada di dalam batin bawah sadar, yang ada di benak batin itu harus dibersihkan. Benak comberan itu yang masuk, yang ada di dalam batin, ya batin pikiran itu harus dikuras ya. Supaya apa? Supaya pikiran, batin kita, hati kita menjadi seger kembali. Nah, kenapa sekarang meletup-letup seperti menjadi anxiety? Karena comberan pikiran. Comberan pikiran itu ya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu apa saja yang masuk di dalam batin sehingga menjadi comberan? Hawa nafsu. Ada hawa nafsu itu kalau di Muslim ada banyak ya. Di antaranya ada amaroh, ada alwamah, ada sofiyah. Ya enggak? Amaroh itu kemarahan, keinginan merajai, keinginan menguasai yang berlebih berambisi. Nah, sementara alwamah itu apa? Alwamah itu adalah keinginan kita. Serba ingin banyak, serba ini harus jadi punya saya. Ini harus jadi milik saya. Ya, hawa nafsu. Kalau tidak terwujud apa yang diinginkan, kecewa, marah, ya enggak? Kecewa, marah, sakit hati, dendam, apalagi iri, dengki. Nah, itu adalah comberan yang masuk di dalam batin hati kita. Nah, comberan ini harus kita kuras supaya hati pikiran kita, batin hati kita bening kembali, seger kembali, tidak ada bau-bau busuk comberan. Nah, bau-bau busuk comberan itu dalam wujud apa? Cemas, khawatir, was-was, sensasi, itu. Ya, teman-teman ya. Nah, cara mengurasnya bagaimana kan gitu. Nah, bagi teman-teman yang baru join, baru masuk, kita ucapkan ahlan wa sahlan ya teman-teman ya. Selamat datang di sesi live sharing kita pagi hari ini ya. Nah, teman-teman bagi teman-teman yang belum follow silahkan bisa follow akun saya dan bisa share juga live ini. Semoga bisa membantu teman-teman kita yang di luaran sana ya. Nah, comberan-comberan yang sudah masuk di dalam diri ini, maka apa? Harus kita kuras, ya. Harus kita kuras. Nah, harus kita kuras. Ketika kita nggak kuras, ya comberan-comberannya masih di situ ngendep. Ketika airnya tenang, comberannya di bawah ya nampaknya tenang, tapi kalau ada guncangan sedikit, ada trigger sedikit, mubal lagi, keaduk-aduk lagi, comberannya bau busuk lagi. Nah, ketika nggak ada trigger, tenang kembali. Ketika ada trigger kecil saja ya, itu akan buyar lagi, cemas lagi, khawatir lagi. Maka comberan yang sudah ada di dalam batin hati kita itu pelan-pelan harus kita kuras, harus kita lepas supaya batin hati kita menjadi bening, menjadi seger kembali. Nah, ketika sudah seger, bening kembali, maka yang namanya anxiety, takut, was-was, khawatir berlebih itu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah syukur, nikmat. Yang ada hanyalah kenikmatan yang senantiasa kita syukuri. Nah, kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala. Ya, teman-teman ya. Nah,
Kawan-kawan, ibu, bapak, teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum saya memberikan bagaimana langkah praktis mudah untuk menguras comberan yang ada di dalam batin, saya mau lanjutkan dulu ya. Silakan yang belum follow bisa follow dulu ya, ataupun share live kali ini. Nah, teman-teman yang berbahagia, yang perlu teman-teman ketahui ya, kalau kita, teman-teman yang di luaran sana, saya, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, semua fadlnya dari Allah. Kita bisa merasakan yang namanya lepas, landas, bebas dari yang namanya anxiety ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman pun juga bisa. Ya, insya Allah Mas Yai juga bisa. Pak Rade juga bisa. Bu Rania juga bisa. Wong nyatanya dulu saya dan teman-teman yang lain juga merasakan takut berlebih, takut juga. Keluar rumah nggak berani. Ya, di ruang tamu ada tamu aja nggak berani nemui. Ya, teman-teman ya. Nah, apalagi di tempat rame, nggak berani. Rasanya udah keliengan, perut kenceng. Nah, tapi sekarang bagaimana? Alhamdulillah, saya bisa berbagi sedikit apa yang pernah saya lakukan treatment-treatmentnya. Saya bisa membantu teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan wasilah. Teman-teman semuanya juga bisa lepas, bebas dari yang namanya kerangkeng anxiety. Nah, ketika teman-teman mau melepas benarnya, itu hanya dibutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah niat yang kuat. Yang kedua adalah mau praktek ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama niat yang kuat, yang kedua adalah praktek. Jangan hanya niat-niat tok tapi enggak praktek. Jangan hanya praktek tapi enggak niat, karena niat dan praktek itu seiring. Praktek tanpa niat yang kuat, maka prakteknya akan lembek. Nah, karena itu yang membangun adanya praktek yang kuat itu niat yang kuat. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi kuncinya apa teman-teman? Ketika teman-teman mau lepas landas dari takut berlebih ini, dari jebakan kerangkengan anxiety ini, ya. Apa yang perlu dilakukan? Latih mentalnya. Ya. Latih mentalnya, dekati rasa takutnya, dekati sumber rasa takutnya. Tahan sedikit rasa sakitnya. Ya, teman-teman ya. Apa yang perlu digarisbawahi? Kuncinya apa teman-teman? Latih mentalnya ya. Latih mentalnya, dekati sumber rasa takutnya, tahan sakit sebentar saja ya. Ya, teman-teman ya. Sebentar ya, rasanya real, itu kan cuma rasanya tapi nggak nyata, faktanya nggak nyata ya Bu Vila. Itu hanya ibu merasa-rasa aja. Ketika ibu semakin merasa-rasa, ibu akan semakin terjebak dalam rasa-rasa. Rasa-rasa ilusi. Apa ada pengaruh pikiran stres sehingga sakit pinggang, saraf, kejepit? Ya jelas banyak Pak. Dari stres itu akan memunculkan hormon stres, kortisol ya. Sehingga hormon kortisol itu akan membuat gonjang-ganjing sistem tubuh dan sistem hormonal yang lain yang seharusnya yang dibutuhkan itu hormon-hormon
endorfin, serotonin, hormon-hormon rileks, tenang, hormon penyembuh. Tapi karena terlalu stres yang keluar ngocor itu hanya hormon stres kortisol. Sehingga hormon kortisol dominan yang sistem tubuhnya harusnya seimbang, kebutuhan nutrisi seimbang, bisa menyalurkan sistem penyembuhan secara mandiri tubuh kita, ya. Karena tubuh manusia itu dirancang oleh Allah mempunyai sistem self treatment, ya, self treatment, ya, self healing, mempunyai daya penyembuhan secara mandiri. Tapi ketika sistem tubuhnya error diawali karena stres, ya akan memicu error sistem, ya kayak yang Pak Man rasakan tadi. Sensasi keliengan yang masih awet Pak, 4 bulan keliengan, Masya Allah setiap detik, tidak apa-apa. Keliengan tidak apa-apa, tidak masalah, aman, ya, aman. Masih takut naik motor sendiri, dekati sumber rasa takutnya. Kalau Bu Vila takut naik motor, latih naik motornya. Apa yang ditakuti, itu yang dilatih tiap hari. Betul, tetap dilatih, belum berani jauh. Latih terus, ya, nafas gak plong, tidak apa-apa. Dilatih, itu hanya sistem alami tubuh yang mereka-reka menakut-nakuti sehingga Ibu diharapkan berhenti melatih diri. Tapi kalau Bu Vila mau, ya, melatih mental, dekati sumber rasa takutnya, tahan sakit sebentar, itu enggak butuh waktu lama, Ibu akan segera lepas dari kungkungan itu. Makan tak pantang, badan kurus sampai takut sakit nah itu kan hanya ketakutan, tapi kan enggak nyata, ya. Makanya kalau saya ajak teman-teman jangan terlalu ketat mantang makanan. Ya, ketika makanan menjadi sumber ketakutan, teman-teman dekati sumber takutnya, makan sedikit-sedikit dicoba. Ketika teman-teman mantang ketat, maka teman-teman akan terjadi apa? Bisa jadi teman-teman malah mengalami malnutrisi, kekurangan nutrisi, yang harusnya tubuh ini dibangun dari nutrisi yang lengkap. Teman-teman nggak penuhi, semakin turun, stamina-nya semakin drop, energi levelnya semakin turun. Makanya teman-teman, secara tubuh fisik bantu nutrisi fisik, secara mental bantu nutrisi mental, spiritualnya bantu dengan nutrisi spiritual. Nah, nutrisi spiritual apa? Ya sedekah, membantu orang lain, berzikir, berdoa sama Allah, ibadah diperbaiki, itu nutrisi secara spiritual. Nutrisi mentalnya apa? Nutrisi mentalnya adalah melatih mental untuk lebih berani, ya, dekati sumber rasa takutnya, ya, tahan rasa sakit sebentar, ya, lepaskan rasa-rasa emosi negatif, itu nutrisi mental, afirmasi positif. Tapi lepaskan dulu sumber-sumber emosi negatifnya, baru diinstal dengan afirmasi positifnya. Itu nutrisi mental. Kalau nutrisi tubuh fisik apa? Teman-teman kita rekomendasi konsumsi Zandri sereal. Teman-teman bisa konsumsi Zandri sereal. Zandri sereal itu dilengkapi 5 bahan utama untuk membangun tubuh bagi teman-teman yang mengalami anxiety, asam lambung, dan problem masalah pencernaan. Teman-teman bisa lihat aja di link yang ada di bio saya, itu ada promo Zandri sereal nanti, ya. Di situ teman-teman butuh itu. Untuk apa? Untuk mendampingi tubuh fisik, ya diberi nutrisi tubuh fisik. Apa makan nasi nggak cukup, Pak? Ya nggak cukup. Tubuh kita butuh banyak nutrisi, kok cuma dikasih nasi. Apalagi teman-teman mantang. Ya makanya, ya nggak cukup. Maka staminanya, level energinya semakin turun. Makanya kita rekomendasikan untuk mendampingi tubuh fisik, kasih juga pendampingan nutrisi untuk tubuh fisik, ya teman-teman, ya. Tubuh kita butuh apa? Butuh vitamin B kompleks dan lain sebagainya, sumbernya yang alami. Butuh protein, butuh apa? Butuh sumber energi level, butuh apa? Butuh untuk normalisasi asam lambung. Di situ teman-teman membutuhkan Zandri sereal. Karena di dalam Zandri sereal terdapat 5 bahan utama. Ada bekatul beras merahnya, sumber vitamin B kompleks alaminya,
Yang kedua ada pati Garut untuk normalisasi pencernaannya. Yang ketiga ada gula aren, gula kelapa untuk metabolisme tubuh dan menaikkan level energi. Yang kelima susu etawa sebagai sumber proteinnya. Untuk apa? Untuk membangun sistem jaringan yang luka ditambal, ditumbuhkan jaringannya. Nah, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman bisa ambil melalui link yang ada di bio saya. Di situ ada nanti promo Zantri Cereal. Silakan bisa ambil di situ. Kita kasih promo, kita kasih bonus audio anti cemas bagi yang ambil Zantri Cereal. Kita kasih bonus free ya, audio terapi anti cemas, anti anxiety. Untuk apa? Untuk membangun mentalnya, untuk menutrisi mentalnya supaya mentalnya tetap cepat terbangun, mindsetnya cepat terbangun. Nah, teman-teman ya. Izin follow ya Pak. Terima kasih Ibu Villa. Salam kenal dari Lamongan, Jawa Timur. Nah, customer kita, klien kita dari Jawa Timur banyak banget Bu Villa. Kita juga nggak tahu kenapa Jawa Timur itu banyak sekali orang yang anxiety. Tapi alhamdulillah dari klien kita yang dari Pacitan, dari Gresik, dari Ponorogo, dari Jember, dari Surabaya, dari Madura banyak. Walhasil hadza min fadli Rabbi, banyak yang terbantu. Ya, teman-teman ya. Banyak yang terbantu. Tapi nyaris di seluruh Indonesia klien kita, customer kita itu banyak. Ya, dari Papua, dari NTB, yang nggak ada itu dari NTT kayaknya. NTT nggak ada kita, kalau klien atau customer dari NTT kita belum ada. Kalau dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Batam itu lengkap, Aceh lengkap, sampai Palembang, Lampung, se-Jawa, kalau Jawa rata, alhamdulillah. Banyak yang mengikuti kelas kita, kelas bimbingan, banyak juga yang ambil Zantri Cereal sebagai nutrisi tubuh fisik, perbaikan pencernaannya, asam lambungnya, dan hadza min fadli Rabbi, semuanya wasilah, dan banyak yang terbantu ya teman-teman. Ada nggak yang belum sembuh? Ya ada. Karena apa? Yang menyebabkan mereka belum sembuh padahal sudah ikut kelas bimbingan bagaimana? Atau sudah beli Zantri Cereal? Komitmennya untuk praktek. Kurang komitmen untuk prakteknya. Itu ya teman-teman ya. Nah, Vilaku kira wis bali, wis lali. Yo enggak tahu Besti lah. Sapa kuwi? Padha wae nggih Pak niki saking pundi? Nah, saya dari Jogja ya Bu, dari Jogja. Saya dari Jogja Kulon Progo. Saya dari Jogja di Kulon Progo. Ya, teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah. Jadi kuncinya adalah teman-teman mau melatih mental, dekati sumber ketakutannya, tahan sakitnya sebentar ya. Tahan sebentar sakitnya ya. Kuncinya itu. Apa kuncinya tadi? Latih mentalnya, dekati sumber ketakutannya, latih tahan sedikit takutnya. Tahan sedikit sakitnya atau tahan sedikit rasa takutnya. Dilatih, ulangi. Enggak sadar teman-teman akan lepas landas bebas dari anxiety. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Kadang itu nggak sadar ya. Kapan ya sembuh anxiety? Nggak sadar. Tikungan sembuhnya itu di mana kadang Kadang nggak tahu. Saya juga nggak tahu kapan ya. Saya karena praktek aja. Latih. Di mana ya? Kapan ya? Nggak tahu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita ada kelas bimbingan intensif 1 tahun dan ada bimbingan juga kelas untuk detox emosi negatif. Nah, kita juga tiap sore perut nggak enak, napas nggak enak. Kenapa? Nah, yaitu karena gasnya berlebih di dalam perut. Nah, gas berlebihnya harus dibantu untuk apa? Untuk normalisasinya. Cukupkan minum air putihnya, usahakan yang hangat ya. Baik hagi. Nah, minum air hangat yang cukup. Ini aja mau nyuci baju lagi nano-nano, enggak apa-apa Ibu, cuci aja bajunya. Mau enggak Bu Villa? Saya kasih tip nyuci baju jadi sarana terapi, mau enggak? Mau enggak?
Bu Vila, nyuci baju tapi bisa menjadi sarana treatment terapi, membuang anxiety, mau ndak? Membuang cemas, mau ndak? Nah, sebelum nanti saya kasih langkah rilis, langkah sederhana, teknik sederhana melepas emosi negatif. Teknik dasarnya saya bagikan nanti. Mau Pak, dengerin air mengalir biasanya. Nah, caranya gini Bu Vila ya, Bu Vila. Ketika Ibu nyuci ya, kan misalnya Ibu ngocek baju atau bilas pakai air ya. Dari awal nyuci baik itu menyikat kalau manual, ngucek kalau manual, tapi kalau misalnya pakai mesin cuci, saat muter pakai mesin cuci, saat membilas atau saat masukkan baju ke dalam mesin cuci, bayangkan Bu Vila, bayangkan Ibu Vila itu mengambil rasa takut yang ada di dalam dada Bu Vila, diambil, dimasukkan di dalam mesin cuci. Ketika Ibu muter mesin cucinya, bayangkan Ibu itu apa? Melepas, ya, membuang rasa takutnya. Ketika membilas, ngocorkan air, misalnya kayak gitu, bayangkan Ibu memeras, membilas, itu membuang rasa takut. Ya, itu membuang rasa takut. Nah, apa dampaknya? Dampaknya dahsyat Bu kalau Ibu mau melakukan. Tapi kalau Ibu nggak mau praktek, ya nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau Ibu mau praktekkan, dahsyat banget. Ya Pak, praktekkan aja 1 bulan. Kayak gitu, setiap nyuci, bayangkan itu adalah membersihkan comberan batin. Membuang rasa takut, membuang rasa cemas. Nah, ya jelas Bu, itu juga jelas Bu, itu jelas. Karena apa? Sampah emosi itu, cara membuangnya, cara melepasnya, nggak kayak membuang sampah di dapur, dibuang ke tong sampah, nggak kayak gitu. Tapi membuang sampah emosi itu dilakukan hanya dengan membayangkan bisa, meniatkan bisa. Nah, jadi tidak harus diambil secara fisik kemudian dilepas, enggak. Ibu bisa membayangkan saat mengambil baju kotor ya, itu Ibu bisa meniatkan mengambil sampah emosi. Comberan emosi diambil, masukkan mesin cuci, diputar, itu ibarat memeras sampahnya ya, dikocor itu adalah menyiram sehingga tergerojok habis ikut aliran air. Ketika Ibu mau membayangkan dan itu dijadikan alat terapi, lakukan saja 30 hari, Ibu akan menjadi pribadi yang berbeda sebulan yang akan datang. Itu hanya dari mencuci. Ya, itu hanya dari mencuci. Jadi membuang sampah emosi itu nggak sulit. Bahkan tanpa bantuan praktisi pun bisa. Tanpa bantuan hipnoterapi pun bisa. Ya, tanpa bantuan psikolog juga bisa. Caranya bagaimana? Apa yang aktivitas keseharian dilakukan? Bayangkan itu sebagai alat terapi melepas emosi negatif. Nah, dahsyat ya. Subhanallah. Allah itu memberikan cara yang mudah untuk bisa kita lakukan. Tergantung apa yang kita niatkan. Likuli amrin manawa. Segala sesuatu itu ada sesuai apa yang kita niatkan. Ketika kita niatnya membersihkan hati, membedakan sampah batin lewat mencuci baju bisa. Kalau perut selalu dingin Pak, itu karena situasi kondisi asam lambung, gas di perut belum normal. Lah, asam lambung masih naik turun disebabkan dari apa? Dari pikiran yang masih error, dari pikiran yang masih takut, cemas, was-was, khawatir. Nah, terus caranya bagaimana? Bantu lambungnya untuk melakukan percepatan, ya. Dikasih nutrisi tubuh, dikasih nutrisi untuk lambung, dikasih sereal lambung, ya. Kita rekomendasinya Zantri sereal ya, Bu Vila ya. Kita bantu kita rekomnya Ibu konsumsi Zantri sereal
Karena di dalam zat sereal itu nutrisi-nutrisinya sangat dibutuhkan sekali untuk lambung. Nah, caranya kalau mau ngambil zat sereal, Ibu bisa klik link yang ada di bio saya. Ya, nanti Ibu bisa terhubung atau DM saya juga bisa, silahkan. Nanti ada bonus audio anti anxiety, audio anti cemas, audio anti takut penyakit berat. Nah, untuk paket tertentu teman-teman dapat 4 audio treatment ya, treatment audio treatment healing anxiety. Termasuk takut penyakit berat, takut takut untuk anti cemasnya, untuk merelaksasi ketegangan. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Itu ya kawan-kawan ya, Ibu Bapak ya. Nah, jadi tadi apa? Latih mentalnya, dekati sumber ketakutannya, tahan rasa sakitnya sebentar. Tahan sebentar ya, teman-teman ya. Nah, karena apa? Kalau teman-teman terus-terusan menuruti, mengikuti rasa takut, nuruti rasa khawatir, larut dengan rasa malas, ya, saya nggak bisa jamin 2-3 tahun yang akan datang teman-teman bisa pulih. Ya. Teman-teman masih bisa teman-teman masih dalam kungkungan di situ-situ aja. Di dalam jebakan ini aja. Sama jebakannya. Tapi ketika teman-teman mau latih mentalnya, perbaiki lambungnya, kasih nutrisi, mentalnya kasih nutrisi, spiritualnya perbaiki ya, teman-teman ya. Insya Allah itu akan lebih cepat dibandingkan ketika teman-teman hanya duduk diam, meratap, rasakan sensasi. Ya, ketika teman-teman hanya duduk diam, meratap, rasakan sensasi, teman-teman 2-3 tahun yang akan datang tidak ada jaminan teman-teman bisa lepas landas dari anxiety. Tapi ketika teman-teman mau melatih mental, mau mendekati sumber rasa takutnya, mau menahan sedikit rasa takutnya, rasa sakitnya, insya Allah 1 tahun yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, teman-teman akan lahir menjadi manusia yang punya pola baru. Insya Allah ya. Pak, orang anxiety ngerasain kayak nggak ada diri. Ayo betul, karena orang anxiety itu dijajah oleh rasa takut. Gimana itu jadi diri sendiri? Ya enggak. Dia dikuasai, disetir oleh anxiety, disetir oleh rasa takut, disetir oleh comberan batin ya. Orang anxiety itu hidupnya dikuasai oleh comberan batin. Di mana comberan batin ini adalah sampah batin, sampah emosi negatif yang baunya busuk. Baunya busuk, rasanya nggak enak. Ya, sensasi-sensasi yang muncul itulah rasa dari comberan batin itu. Nah, di tubuh fisik comberan batin membuat tubuh fisik nggak nyaman, di mental, di pikiran comberan batin membuat semakin horor. Nah, solusinya bagaimana? Harus mau menguras. Comberan itu harus dikuras ya. Comberan itu harus dikuras, dilepaskan, dialirkan, dibuang. Ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk menguras comberan batin ini teman-teman harus mempunyai niat yang kuat dan juga mau praktek menguras ya. Tanpa mau melakukan praktikum, praktek menguras ya teman-teman nggak akan jadi apa-apa. Pak Uwo masih tetap akan jadi orang lain karena dijajah, dikungkung, dijerat oleh comberan batin, sampah batin. Ya teman-teman ya, makanya
Olahraganya gimana Pak? Olahraganya nggak usah aneh-aneh. Olahraganya bisa jalan kaki. Tiap pagi boleh, sore boleh. Caranya bagaimana jalan kakinya? Boleh dilatih semampunya dulu. Kalau mampu 50 meter, lakukan jalan kaki. Hari pertama 50 meter. Hari kedua ditambah jadi 100 meter atau 75 meter. Kira-kira aja. Yang penting volumenya ditambah. Nah, kemudian hari ketiga ditambah lagi sedikit, hari keempat ditambah lagi sedikit, hari kelima ditambah lagi sedikit, hari keenam ditambah lagi sedikit, hari ketujuh ditambah lagi sedikit, jaraknya ditambah pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, insya Allah teman-teman nanti nggak sadar tiba-tiba kuat jalan kaki 1 kilo. Nggak sadar teman-teman kok kuat ya jalan 1,5 kilo lah. Kalau takut M bagaimana itu kita prakteknya? Sama prakteknya, lepaskan dengan teknik dasar. Lepaskan takut M-nya kayak yang kemarin sudah praktek Pak Man ya. Nah, kayak yang sudah dipraktekkan ya. Jadi cara olahraganya jalan kaki bertahap ditambah volume jaraknya. Sampai nanti Ibu dan teman-teman semuanya nggak sadar kok kuat jalan 1,5 kilo ya. Kok kuat jalan ternyata kuat jalan. Nah, itu yang teman-teman harapkan toh. Makanya teman-teman harus mau praktek. Nah, makanya kita live sharing kayak gini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi positif kepada teman-teman supaya teman-teman ada sedikit greget untuk berubah. Kalau saya bisa, teman-teman insya Allah bisa. Saya disclaimer ya, hadza min fadli, semuanya adalah fadlnya Allah. Sementara Allah itu apa? Allah itu sebagaimana apa yang diprasangkakan hambanya. Ketika teman-teman membangun prasangka terbaik pada Allah, teman-teman akan segera bebas lepas. Ya. Tapi kalau yang dibangun di mindset pikiran hati teman-teman itu hanya apa? Gak bisa, lemah, takut. Bagaimana Allah akan memberikan kepantasan kepada teman-teman untuk bisa bangkit. Ya, pantaskan diri untuk menerima hadiah indah dari Tuhan. Nah, tapi semua sensasi amankan. Aman Sulaiman, Bu Rania. Aman Sulaiman ya. Aman Sulaiman. Nggak ada. Ya, dirasa-rasa takut apapun itu nggak ada yang terbukti terjadi. Itu hanya pembohongan massal yang dilakukan oleh pikiran yang dibalut oleh hawa nafsu. Nah, yang dibalut oleh hawa nafsu. Sementara hawa nafsu membalut pikiran dengan pikiran negatif itu supaya apa? Supaya teman-teman jadi orang yang terpuruk, jadi orang yang lupa sama Tuhan, jadi orang yang lemah, jadi orang yang tidak berharga. Itu adalah rayuan hawa nafsu, tipuan hawa nafsu, atau yang biasa dikenal dengan namanya talbis iblis. Nah, talbisnya iblis itu ya seperti itu. Pak, sensasinya sangat menyiksa. Ya jangan ambil posisi sudut pandang menyiksa, tapi coba Ibu ambil sudut pandang atau pemaknaan yang lebih produktif ya. Bahwa sensasi ini adalah alarm yang diberikan oleh Tuhan, adalah alarm yang diberikan oleh Allah supaya teman-teman kita yang pernah mengalami anxiety itu mau memperbaiki 3 dimensi krusial yang ada di dalam diri kita. Dimensi apa saja? Dimensi tubuh fisik, dimensi jiwa atau mental, dimensi spiritualnya. Karena apa? Yang pertama, dimensi tubuh fisik, jasad ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Gratis. Ya. Nafas ini diberikan oleh Allah gratis. Mata, telinga, mulut, lisan, dada, jantung, tangan, kaki itu diberikan oleh Allah gratis. Dan tanggung jawab kita adalah merawat sebaik-baiknya. Ya dikasih nutrisi, dikasih gizi, dikasih perawatan. Dijaga kesehatannya, olahraga, jalan kaki, stretching, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman ya. Ini adalah hak tubuh fisik untuk dirawat.
Karena ini adalah hadiah gratis terindah yang diberikan oleh Allah. Nah, kasih nutrisi, ya, kasih gizi. Nah, untuk perbaikan asam lambungnya yang naik turun, kita rekomendasinya Zantri Cereal, yang dimana ibu-ibu atau bapak-bapak, teman-teman semuanya bisa ambil melalui link yang ada di bio saya, ya. Nanti bisa ketemu sama saya lewat WA. Pak, nyeri ulu hati dan kepala yang kenapa ya Pak? Itu karena nutrisinya masih berkurang, karena energi levelnya turun, karena energinya turun, asam lambung naik turun, energi levelnya di bawah. Nah, wajar kalau rasanya oyong. Saya dulu juga kayak gitu, Bu. Oyong kayak naik kapal, sampai saya kalau sholat itu tanya sama istri saya. Nah, Dek, aku ki oyong-oyong rata awake. Nah, ternyata enggak. Pak, boleh makan gorengan, makan aja Ibu, enggak apa-apa. Jangan mantang terlalu ketat. Mantang terlalu ketat malah bisa jadi ibu bapak teman-teman kurang nutrisi, ya. Kalau kurang nutrisi, kurang vitamin, kurang gizi, teman-teman badannya oyong, nyeri di mana-mana, nyeri ulu hati, asam lambung nggak normal-normal, ya. Karena kekurangan nutrisi, energi levelnya di bawah terus, mudah capek, mudah ngos-ngosan, mudah lelah, mata ngeblur, keliengan, lah kurang nutrisi kok, ya. Gimana mau berstamina kalau nutrisinya aja kurang. Nah, teman-teman, bangun tubuh fisiknya dengan nutrisi tubuh fisik. Pak, dulu pernah merasain nyeri dada kiri, bawah enggak Pak, hilang timbul. Wah, nyeri dada kiri, nyeri dada kanan, punggung kiri, leher kanan, leher kiri, leher depan, leher belakang. Pernah semua Bu, tapi alhamdulillah semuanya lepas. Kuncinya apa? Lakukan apa yang perlu dipraktekkan, apa yang saya sarankan, ya teman-teman. Yang perlu diyakini oleh teman-teman semuanya, ya, agar teman-teman tidak selalu terjebak dalam kungungkan saat ini, terjebak oleh ilusi takut saat ini, supaya teman-teman tahu, paham bahwa sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan saat ini itu, satu, itu bukanlah penyakit berat. Dua, itu bukanlah tanda-tanda M. Itu bukanlah tanda-tanda mau GILA. Itu bukanlah masalah yang serius. Tapi memang perlu dibantu, ya, secara tubuh fisik, jasmani, dibantu dengan nutrisi tubuh fisik, ya. Secara mental dibantu dengan nutrisi mental, secara spiritual dibantu dengan nutrisi spiritual. Nutrisi spiritual itu apa? Perbaiki ibadahnya bagi yang muslim, ya sholatnya, zikirnya, ya. Perbaiki ibadahnya, hubungan sama Allah, ya. Nutrisi mental apa? Nutrisi mental, ya, banyak melatih untuk melatih mental, mendekati sumber ketakutan, tahan sakit sebentar. Itu adalah nutrisi mental. Kemudian Ibu juga latih, belajar, upgrade diri untuk mempunyai skill melepas emosi negatif, ya. Itu adalah nutrisi mental. Ibu bisa belajar skill melepas emosi negatif sehingga Ibu nanti tidak tergantung oleh terapis, Ibu tidak tergantung pada praktisi, Ibu bisa melakukannya sendiri secara mandiri di rumah, di mana saja, ketika Ibu mempunyai skillnya. Nah, bagaimana bisa belajar? Ibu bisa join di kelas detox emosi negatif, atau Ibu juga bisa mengikuti kelas bimbingan 1 tahun. Nah, informasinya ada di link yang di bio saya. Pernah nggak sakit kepala sebelah kanan sampai mata? Semua apa yang Ibu Irma rasakan saya sudah pernah. Rasanya memang nggak enak, rasanya memang nggak nyaman, tapi itu hanya sekedar rasa. Itu hanya sekedar rasa, nggak usah dibesar-besarkan. Yang penting Ibu fokus pada praktek saja. Ya, praktek, latih mentalnya, ya,
Dekati sumber ketakutannya. Penuhi nutrisi tubuh fisiknya, nutrisi mentalnya, nutrisi spiritualnya. Ya, teman-teman ya. Ada yang belum paham 3 nutrisi utama? Nutrisi mental, nutrisi spiritual, nutrisi tubuh fisik. Nah. Nggak usah dipikir, Bu, itu syukuri aja apa yang ada. Ketika Ibu semakin memikirkan, kalau bimbingan 1 tahun berapa biayanya? Biayanya bisa klik link ya, ada di bio, nanti ketemu WA sama saya ya Pak Man ya. Kalau saya terangkan di sini nanti kena pelanggaran ini saya. Kemarin aja live 4 kali saya kena PL. Kena pelanggaran nih kemarin. Ini selalu ingat tanda-tanda M terus Pak. Kok tahu tanda-tanda M itu apa? Kayak orang udah pernah M aja Bu. Bu Jasia. Kan Ibu belum pernah M, kenapa Ibu tahu tanda-tandanya? Siapa yang ngasih tahu? Nabi aja nggak tahu tanda-tandanya M loh ya. Makanya Kanjeng Nabi itu belum pernah ngasih informasi tanda-tanda M. Kok Ibu malah sudah tahu, dapat bisikan dari siapa? Hah? Ibu dapat bisikan dari mana? Nah, kan itu hanya pikiran yang direka-reka Ibu, ilusi itu hanya bohong. Wong dibohongin kok percaya. Nah, nggak usah percaya dengan yang diberikan informasi bohong seperti itu. Ibu cari infonya di mana ya? Saya dulu itu masuk di pesantren itu sama kiai saya, nggak pernah ada ngaji tanda-tanda M. Ya, dulu saya waktu di pesantren saat SMA sama kuliah, ya SMA 3 tahun. Sama sambil kuliah itu 4 tahun, 7 tahun di pondok pesantren, saya itu belum pernah mendapatkan kajian bab tanda-tanda kematian. Cara mengendalikan pikiran takut cemas gimana? Nggak usah dikendalikan, takut cemasnya nggak usah dikendalikan. Nggak usah dikendalikan, lepaskan saja, izinkan ada, ya terima yang hadir, dan lepaskan. Bapak penyakit dulu. Nah, ini saya di sini sharing karena saya sudah rilis ya, teman-teman ya. Ketika ada rasa-rasa, apakah kalau sudah rilis terus nggak pernah ada masalah? Ya, yang namanya orang hidup ya masalah itu pastinya kan ya tergantung bagaimana kita mensikapinya. Kalau disikapi masalah jadi masalah, kalau disikapi sebagai nikmat semuanya jadi nikmat. Nah itu betul. Kalau nggak punya duit pusing, tenggorokan terasa ganjal dan mual tapi nggak bisa muntah, itu nggak apa-apa, itu asam lambungnya berlebih. Minum, konsumsi zantri sereal ya, konsumsi zantri sereal, bisa ambil promonya di link yang ada di bio saya. Obat lambungnya apa? Ibu Estesia. Saya rekomendasinya zantri sereal ya Ibu Estesia. Konsumsi zantri sereal, bisa ambil link lewat link yang ada di bio, nanti bisa ketemu saya atau ketemu dengan admin saya. Nomor admin ya. Bisa ketemu saya langsung, WA sama saya atau sama admin juga bisa. Di situ ya, Estesia, konsumsi zantri sereal. Dada berat Pak sore Pak, anxiety apa kena sihir Pak? Nah, itu anxiety karena ketakutan berlebihnya. Dada berat itu karena ketegangannya, butuh direlaksasi. Butuh direlaksasi, tambahkan nutrisi nutrisi yang bersifat merelaksasi. Bahannya apa? Bekatul beras merah. Bekatul beras merah nggak usah beli satu persatu, bisa bekatul beras merah itu bahan utama, salah satu bahan utama yang ada di zantri sereal. Bisa ambil lewat link ya di bio ya. Masnya dari mana? Saya di Jogja Pak, Berkah Shop Abadi. Kita di Jogja ya, kita di Jogja. Nah, untuk membantu tubuh fisik, asam lambung normalisasi, teman-teman, ibu bapak, kita rekomendasinya zantri sereal. Linknya bisa ambil promonya dan bonusnya lewat link yang ada di bio saya. Nanti dapat bonus berupa audio anti cemas, audio anti takut penyakit berat, dan lain-lain.
Kita dari Jogja. Monggo teman-teman silakan. Mau ada yang ditanyakan lagi? Karena kita akan mengakhiri live sebelum jam 9:30 ya. Silakan bagi teman-teman yang mau menanyakan tentang kelas bimbingan 1 tahun ataupun juga paket kelas bimbingan detok emosi negatif ataupun Zatri serial, bisa klik link yang ada di bio atau tulis di kolom komen. Pak, dulu berapa tahun sakitnya? Anxiety saya plus minus 3 tahunan ya. Walhasil ketika dulu saya dalam masa jahiliyah ya yang bikin lama itu. Tapi ketika saya sudah belajar, tahu rumusnya, tahu caranya, alhamdulillah. Disitulah terjadi sebuah langkah lebih cepat. Ya teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman itu segera praktek aja action. Sehingga teman-teman nanti akan bisa terjadi percepatan insya Allah ya, insya Allah. Tapi kalau teman-teman hanya duduk diam, meratap, mengeluh, rasakan sensasi, ya teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika teman-teman mau praktek ya, kuncinya adalah praktek ya. Latih mentalnya, dekati sumber takutnya, dan tahan sakitnya sebentar. Nah teman-teman ya, saya mau ngasih untuk mungkin sebelum sesi live kita akhiri nanti sebelum 9:30 ya, saya mau ngasih langkah teknik dasar melepas emosi. Mas Jail tadi sudah go out ya. Nah tapi nggak apa-apa. Beruntung yang masih stay itu akan saya kasihkan teknik terapi, teknik treatment, teknik dasar melepas emosi negatif ya. Hanya 2 langkah saja. 2 langkah teknik dasar melepas emosi negatif ya. 2 langkah teknik dasar melepas emosi negatif. Emosi negatif itu bisa apa saja. Cemas, takut, khawatir, was-was, takut takut penyakit berat, takut apa saja. Itu bisa dirilis, dilepaskan dengan teknik dasar ini. Tapi kalau yang masih kuat ya nanti bisa pakai teknik yang lebih dalam ya. Kalau yang hanya level-levelnya rendah itu bisa pakai yang teknik dasar ini. Teknik dasar 2 langkah teknik dasar melepas emosi negatif ya teman-teman. Silakan nanti diingat-ingat, kalau nggak mau repot ingat-ingat bisa dicatat. Karena kalau live di sini itu tidak ada rekamannya. Rekamannya ada tapi kadang kita nggak upload. Kalau rekaman live kayak gini saya uploadnya di sebelah ya. Saya nggak upload di sini tapi saya uploadnya di sebelah. Di platform satunya. Di platform satunya yang berawal dengan huruf F ya. Ya, berawal dengan huruf F. Biru sih biru. Tenda biru F. Bukan merah ya. Bukan merah tapi biru. Nah teman-teman nanti bagi yang mau menyimak rekod atau rekaman dari sesi live ini nanti bisa di platform sebelah yang warnanya biru dongker ya. Yang ada grup-grupnya itu loh ya. Yang ada grup-grupnya. Oke, teman-teman saya kasih ya teknik dasar 2 langkah teknik dasar melepas emosi negatif. Ya, silakan dicatat. Yang pertama ya teman-teman, langkah pertama adalah terima. Langkah kedua adalah lepaskan. Dan satu lagi langkah penutup yaitu adalah syukuri. Ya, jadi terima, lepas, syukuri. Terima, lepas, syukuri. Terima, lepas, syukuri. Terima, lepas, syukuri. Ya. Terima, lepas, syukuri. Nah,
Contoh misalnya untuk melepas emosi apa? Teman-teman, satu tercepat yang ketik di kolom komen saya jadikan sebagai untuk praktek, bahan praktek yang dilepaskan. Silakan yang tercepat menulis di kolom komen, saya jadikan bahan untuk praktek emosi negatif. Satu aja. Mas Jai pas datang, ini mau sudah saya kasih ini 2 langkah teknik dasar melepas emosi negatif. Silakan emosi negatif apa yang mau dipakai, digunakan, kita praktekkan langsung. Silakan ketik di kolom komentar. Ya. Kalau nggak ada, saya mau ngasih contoh ngacak. Ya. Oke, saya hitung 3, hitungan 1, 2, 3. Oke, teman-teman, saya ngacak ya. Saya ngacak. Saya mau mempraktekannya untuk takut keluar rumah. Ya, takut keluar rumah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan dalam kehidupan ini ya. Segala kesulitan diberikan kemudahan dan solusi oleh Allah. Nah, teman-teman, saya mau mempraktekkan takut keluar rumah ya, takut keluar rumah. Nah, takut keluar rumah. Cara prakteknya bagaimana? Yang pertama adalah bayangkan hadirkan rasa takut keluar rumah itu di dalam batin. Munculkan rasa nggak enak itu dulu di dalam batin. Munculkan rasa nggak nyaman itu di dalam batin. Rasa takut keluar rumahnya itu dibayangkan, dihadirkan, dimunculkan rasanya. Dimunculkan rasanya. Nah, kalau rasanya sudah muncul, di batin sudah terasa takut keluar rumahnya, ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman langsung mengucapkan kalimat set up. Kalimat set up penerimaan. Kalimatnya bagaimana? Kalimat set up penerimaannya adalah, ya Allah, saya terima rasa takut ini apa adanya. Ya, setelah dimunculkan, dihadirkan di batin rasa takutnya, ya. Setelah dihadirkan, dimunculkan di batin rasa takut keluar rumahnya, kemudian ucapkan kalimat sit up pertama, yaitu adalah penerimaannya. Ya Allah, saya terima rasa takut keluar rumah ini, rasa was-was untuk keluar rumah ini ya Allah. Saya terima dengan apa adanya ya Allah. Diulangi 3 kali ya, diulangi 3 kali. Aku lagi nggak apa-apa, cemas nggak apa-apa. Lakukan terapi ini langsung. Ya, lakukan terapi ini langsung. Ulangi 3 kali ya tadi, ya Allah, saya terima rasa takut keluar rumah ini dengan apa adanya. Ya Allah, saya terima rasa takut untuk keluar rumah ini, rasa was-was untuk keluar rumah ini dengan apa adanya. Yang kedua, langkah pelepasannya. Ya Allah, mulai saat ini dan selamanya, saya pasrahkan kepadamu ketenangan saya dan kedamaian hati saya dalam segala kondisi. Saya pasrahkan kepadamu dan saya lepaskan ya Allah. Saya diulangi 3 kali. Ya Allah, saat ini dan selamanya saya pasrahkan ketenangan saya, kedamaian hati saya. Saya pasrahkan semuanya kepadamu,
Ya Allah, saya lepaskan. Sekali lagi, ya Allah, saya saat ini dan selamanya, saya pasrahkan kepadamu ketenangan saya, kedamaian hati saya. Saya pasrahkan semuanya kepadamu. Ya Allah, saya lepaskan. Terakhir penutupnya, saya syukuri ini semua ya Allah, karena saya yakin akan baik pada akhirnya. Diulangi 3 kali. Ya Allah, saya syukuri ini semua karena saya yakin semua akan baik pada akhirnya. Ya Allah, ulangi lagi sekali lagi. Saya syukuri ini semua karena saya yakin semuanya akan baik pada akhirnya. Terima kasih ya Allah. Nah, selesai. Apapun rasa, sensasi, bentuk pikiran apa, bentuk perasaan apa, bentuk emosi negatif apapun, tinggal diganti rasa takut keluar rumahnya dengan perasaan yang ada. Jadi teknik dasar ini bisa digunakan untuk melepas rasa takut apapun, rasa khawatir apapun, rasa was-was apapun. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan, satu pertanyaan, kemudian akan saya akhiri live-nya. Waduh, kok tadi nggak nulis Pak, panjang ya Pak. Nah, kan tadi sudah kita info untuk dicatat ya, ini panjang. Besok ikuti live lagi aja Pak, atau nanti bisa simak recordnya, rekamannya di platform sebelah. Nah, platform sebelah namanya nama saya, nanti saya kirim linknya bagi yang mau lewat DM ya. Lewat DM. Nah, biar saya nggak ngulangi di sini, biar teman-teman juga menghargai waktu, teman-teman juga bisa punya effort untuk mencatat dari awal. Nah, ini satu pertanyaan sebagai penutup saya jawab ya. Sepenutup live kali ini. Bu Vila, kadang saya pergi jauh rasa ingin pulang karena sensasinya Pak, kadang sampai panik. Nggak apa-apa. Ketika mau pulang, pulang saja, tidak apa-apa. Besok dicoba lagi. Ditahan sebentar lebih lama dari yang kemarin. Ketika sudah dapat durasi lebih lama, pulang lagi, nggak apa-apa. Besoknya dicoba lagi, Bu Vila. Ditahan lagi, rasa sakitnya ditahan lagi, lebih lama rasa khawatir, paniknya. Pulang boleh, tidak apa-apa. Besoknya dicoba lagi, ditahan lebih lama lagi, dan seterusnya. Nanti Bu Vila akan top markotop jos gandos. Itu ya Bu Vila ya, dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan semuanya diberikan. Seumpama dibiarin gimana Pak? Tidak apa-apa, aman, bagus, jos. Nah, tahan di apa? Aman, saking amannya. Aman Bu, bagus Bu. Nah, sip. Jos. Dilatih, nanti akan lepas sendiri. Gitu ya teman-teman semuanya, Bu Vila dan kawan-kawan, Bu Bayu, Pak Bayu, ataupun Ibu Bayu 0030. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, kelimpahan rezeki. Ya, makasih Pak, sama-sama Bu Vila dari Lamongan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, limpahan rezeki, keluarganya sehat walafiat, lahir batin, anak-anak, cucu-cucu, kedua orang tua, istri, suami, semuanya diberikan sehat lahir batin, rezekinya banyak, uangnya berlimpah, sehatnya berlimpah, barokahnya berlimpah, apalagi kebahagiaannya berlimpah, kedamaiannya berlimpah. Mari kita akhiri bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum semuanya. Amin Bu Vila.
Walafu minkum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lab sharing insya Allah besok pagi jam 7:30. Waalaikumsalam.